Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel saya dalam rangka kita merangkum yang terserak. Kesempatan kali ini, karena kebetulan kita berada di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yakni di tahun miladiah 2020, di mana kita sama-sama tahu bahwa pelaksanaan ibadah puasa pada tahun ini cukup berat. Dalam artian karena kondisi perekonomian kita tidak seperti biasa-biasanya saja. Banyak di antara saudara-saudara kita yang dirumahkan, bahkan di PHK, pemutusan hubungan kerja, yang sehari-hari dengan rutinitas berdagang dan lain sebagainya pun semuanya stuck. Nah, ini tentunya memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Tetapi secara global kita melihat, umat Islam pada Ramadan tahun ini cukup tenang. Mereka cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian, persoalan ekonomi tidaklah menjadi persoalan. Yang penting pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Malah kalau saya pernah mendengar cerita-cerita tentang ketika pada tahun-tahun sebelum ini diperbolehkannya bagi kita untuk mudik. Nah, ini karena mudik itu biasanya dilakukan di penghujung bulan suci Ramadan, antara tanggal 20 sampai dengan 2 hari atau sehari menjelang hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya ada sesuatu yang terlupakan. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita yang mudik itu tidak melaksanakan ibadah puasa, karena memang sebetulnya boleh orang dalam perjalanan meninggalkan ibadah puasa, tapi mestinya kan diganti nanti, diganti sesudah Lebaran. Tapi banyak sekali di antara saudara-saudara kita ternyata yang tidak melakukan itu, jadi tidak mengkodo puasanya. Maka mudah-mudahan dengan tidak ada pelaksanaan mudik pada tahun ini, ibadah puasa kita akan lebih sempurna. Di asrul awal, asrul awsat, dan kemudian kita di asrul awakhir tetap kita istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Meskipun tadi kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi kita lakukan di rumah-rumah. Kondisi kita hari ini memang kondisi yang memprihatinkan. Akan tetapi, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kalau saya melihat bahwa ada kekurangan di dalam kita umat Islam di Indonesia ini, tawakal kepada Allah itu yang kurang. Jadi seluruhnya memakai logika, sehingga kita lupa bahwa adanya virus corona, keadaan kita menjadi demikian ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena kesalahan kita dan kita kurang tawakal ala Allah. Mudah-mudahan puasa ini akan membentuk kita menjadi manusia-manusia yang lebih bertakwa dan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin saya sampaikan, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat kita ini ada satu hal yang tidak penting sebetulnya, tetapi menjadi persoalan, artinya dibicarakan di sana sini. Bahkan ada sebagian ustadz kita yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah bid'ah. Yang saya maksud adalah ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, itu tidak ada kalimat itu katanya pada zaman Rasulullah SAW. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi jelas mengatakan, dan hadisnya sahih, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada di zaman sekarang, ya, selagi tidak menyalahi syariat, maka itu boleh. Nah, contohnya tadi ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ya, lazimnya kita di pelaksanaan hari raya Idul Fitri kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin ini sebetulnya
bisa dijabarkan apa yang dimaksud minal aidin, selamat kembali. Kalimatnya singkat, selamat kembali. Wal faizin, dan selamat menang. Yang dimaksud adalah kembali dari mana? Kembali kepada fitrah. Ya. Kembali kepada fitrah sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu dia selesai pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan seperti orang-orang yang baru dilahirkan kembali dari rahim-rahim ibunya. Jadi yang dimaksud minal aidin itu adalah kembali, ya, kepada fitrah. Ya, bahwa di luar bulan suci Ramadan, setelah Ramadan tahun lalu kita melakukan banyak kesalahan, maka kemudian di Ramadan tahun ini kesalahan kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada setiap awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Rasulullah SAW selalu berkata, man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu wa man dalladzi yatlubuna fanatlubu lahu. Sudah kita cari, sudah kita berharap setiap saat kita sholat, Allah maghfirli, Allah atau Allah maghfir lana. Kita selalu mohonkan ampun, maka insya Allah kata Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kelebihan yang diberikan umat Nabi Muhammad SAW dari 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain, kata Rasulullah SAW, yaghfiru lahum jami'a, bahwa kita begitu selesai bulan Ramadan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalimat al-faizin. Al-faizin itu artinya selamat meraih kemenangan. Kemenangan dari mana? Kemenangan dari godaan-godaan setan selama kita berpuasa, ya. Kita, nafsu kita ini selalu menggoda kita, aus, ada air jernih yang kita miliki di kulkas, udah minum saja, nafsu kita berkata begitu. Kemudian banyak makanan-makanan, ya, apalagi lagi pusing, lagi persoalan PSBB, kenapa kita tidak makan saja dengan apa yang kita miliki? Itu semuanya kita cegah, kita tahan semenjak terbit matahari, semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Maka berarti kita adalah orang yang menang dalam rangka mengalahkan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan. Jadi minal aidin wal faizin maksudnya adalah selamat kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita seperti kita baru dilahirkan kembali dari rahim-rahim ibu kita, dan selamat juga kita meraih kemenangan dari godaan-godaan hawa nafsu kita yang selama ini menggoda kita dari makan, minum, dari jima di siang hari. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu maksud daripada minal aidin wal faizin itu adalah selamat kepada kesucian sesuai dengan sabda Nabi, orang yang baru melaksanakan ibadah puasa seperti orang-orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dan selamat meraih kemenangan karena kita sudah menang dari melawan hawa nafsu kita di siang hari. Oleh karena itu boleh kita mengucapkan itu, karena artinya sebetulnya tidak sesimpel itu, tetapi artinya panjang dan maksudnya jelas. Kemudian memang ada yang salah kaprah ketika kita menulis, ya ini yang banyak dikira. Pernah saya tanya kepada seorang remaja, apa sih artinya minal aidin wal faizin? Nah, maka remaja itu mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Bukan, gitu. Minal aidin wal faizin seperti yang saya jabarkan tadi, artinya kalau mohon maaf lahir batin adalah bahwa setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepas bulan Ramadan barangkali masih ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, ya, terhadap sesama muslim, maka kita mintakan maaf kepada orang yang mungkin kita pernah salah, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Jadi mohon maaf lahir batin bukan arti dari minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan hal yang kecil ini, ya mungkin sebagian orang menganggap ini persoalan kecil, akan tapi buat adik-adik kita ternyata salah memahami hal ini, bahwa minal aidin wal faizin dikiranya artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan
Besok kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan ke depan Allah Subhanahu wa taala akan angkat virus corona dari negeri kita ini. Kita kembali melaksanakan sosial sebagaimana mestinya ya, dengan saudara-saudara kita, dan kita mulai bekerja lagi. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita akan dibukakan, diketuk hati nuraninya dalam kondisi kurangnya lapangan kerja. Semoga lebih berpihak kepada bangsanya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf lahir dan batin, dan selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.